Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dari siswa SMA Negeri 1 Semanu yang pada kesempatan saat ini mengikuti MPLS di tahun 2020 ini, berkaitan dengan MPLS ini mungkin berlaku setiap tahun ya, kita ada koordinasi kerjasama dengan pihak sekolah. Oleh karena itu pada kesempatan ini karena waktu yang semuanya desak, yang pertama mungkin perlu saya kenalkan dulu, nama saya Ahmad Fauzi Mulyono, pangkat AKP, kebetulan dituakan di Polsek Semanu sebagai Kapolsek. Selanjutnya tentunya kami langsung menyampaikan berkaitan dengan apa materi yang harus saya sampaikan. Ya pada intinya sebetulnya kalau kami tentunya berkaitan dengan masalah Kamtibmas. Nah oleh karena itu Kamtibmas apa yang harus saya sampaikan? Tentunya kami juga melihat siapa yang saya ajak bicara dan siapa yang akan menerima apa yang saya sampaikan. Nah berkaitan dengan siswa, kaitan dengan MPLS ini, tentunya kami mengajak kepada para siswa berkaitan dengan sebetulnya siswa ini kan disekolahkan untuk mengejar suatu prestasi, untuk mengejar cita-cita. Sehingga jangan sampai cita-cita yang sudah diharapkan oleh orang tua itu nanti tidak bisa tercapai. Apalagi kalau seandainya misalkan cita-cita itu justru malah terhambat, terhenti justru karena salah kita sendiri. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Contoh misalkan karena kita salah bergaul mungkin bersama dengan orang-orang yang mungkin tidak seharusnya kita jadikan teman. Contoh misalkan sekarang rekan-rekan mungkin masih SMA, misalkan mohon maaf ya, menggunakan tato, kemudian sudah pakai ini apa, telinga ditindih yang laki-laki, terus kemudian pakai macam skrup atau apa dipasang. Itu kan sebetulnya sudah menghambat cita-cita dari para siswa. Nah hal ini yang perlu sekali tolong untuk dihindari. Nah hal-hal yang seperti ini menjadi bahan atensi kami ya, atensi kami karena apa? Prinsip kami pemuda sekarang itu adalah harapan untuk masa depan. Nah, harus ada kesuksesan, keberhasilan. Nah, yang perlu sekali kami sampaikan, tolong adik-adik siswa tetap bisa menjaga, jangan sampai adik-adik ini nanti terlibat dalam kaitannya dengan kriminalitas. Ya, terlebih kaitannya dengan yang perlu saya tekankan lagi, kaitannya dengan masalah narkoba. Nah, kaitannya dengan masalah narkoba itu nanti misalkan adik-adik bisa dipelajari apa sih sebetulnya narkoba, apa sih sebetulnya psikotropika. Nah itu. Nah kalau narkoba itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Nah apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita ketahui, tentunya di situ kita jauh ya kaitannya dengan narkotika. Itu adalah zat-zat yang memang menimbulkan efek ketergantungan kita. Nah hal ini yang perlu sekali kita perhatikan supaya kita jangan sampai nanti terkena ketergantungan obat seperti itu. Nah berbicara dengan masalah narkoba dan psikotropika ini, sebelum berlanjut kepada ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang lain, tentunya kami sampaikan dulu supaya ini juga kita lebih berhati-hati. Sanksi ya, sanksi yang terberat kalau kita terkena narkotika itu sebagaimana tertuang dalam pasal 133 ya di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Nah ini hukumannya adalah mati ini ya untuk narkotika. Kemudian yang untuk psikotropika itu ada dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Nah, ini hukumannya adalah 15 tahun penjara atau denda 200 juta rupiah. Nah ini sanksinya. Sehingga adik-adik tolong ya, sebelum bisa mengetahui seluruhnya, monggo silakan nanti dipahami. Nah jangan sampai adik-adik nanti terbawa ataupun arus kaitannya dengan narkoba. Nah kaitannya dengan bahaya narkoba ini tentunya adik-adik juga harus bisa mengetahui apa sih tanda-tanda, apa sih ciri-cirinya. Nanti untuk masalah
obat-obatnya, narkobanya kayak apa, psikotropikanya kayak apa, mungkin nanti bisa dipelajari sambil jalan. Karena dari kami pihak kepolisian, intinya saya lebih cenderung untuk adik-adik itu terhindar daripada bahaya narkoba ini. Nah, tentunya yang pertama perlu saya sampaikan, supaya kita lebih berhati-hati dengan orang yang menggunakan narkoba, kita harus tahu ciri-ciri ataupun tanda-tanda ataupun bagaimana fisik mereka. Tanda-tanda orang yang menggunakan narkoba itu, kalau di tanda-tanda fisiknya, dia itu sering menggunakan kacamata berwarna hitam. Nah, sering menggunakan kacamata berwarna hitam, tapi kita tolong dicatat, jangan sampai dibalik. Orang yang menggunakan kaca hitam mesti narkoba, jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Jadi sering menggunakan kacamata hitam. Karena apa? Karena itu untuk menutupi matanya yang selalu merah, ya, matanya selalu merah, ya. Kemudian dia juga berpenampilan selalu menggunakan lengan panjang, karena kadang-kadang ada yang suka menyayat pada tubuhnya. Kemudian juga untuk mengurangi tampaknya kulitnya yang pucat, itu karena tanda-tanda fisiknya termasuk kulitnya pucat, ya. Kemudian kalau mata itu seakan-akan selalu mengantuk, kelihatan seperti mengantuk karena berat. Nah, inilah, oleh karena itu adik-adik, ya, silakan untuk bisa setidak-tidaknya mengetahui tanda-tanda orang yang terkena narkoba itu seperti itu. Harus lebih waspada, tapi jangan sampai kita juga mengartikan orang yang seperti itu terus kena narkoba, tidak, tapi itu sebagai tanda-tandanya. Kemudian kalau dalam cara bersikap itu juga ada tanda-tandanya, karena dia sering lebih cenderung merenung diri, menyepi, ya, meninggalkan tempat-tempat ramai, ya, bukan karena COVID, ya, bukan karena COVID, tapi memang karena dia sering menyendiri, ya, cemas dan merasa depresi, seakan-akan selalu ada penekanan. Itu tanda-tanda sikapnya. Kemudian juga emosional, perasaannya mudah tersinggung, kemudian pemarah. Nah, sementara pada orang-orang yang suka narkoba ini memang tanda-tandanya seperti itu, mudah sekali dia marah, bahkan kadang-kadang tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Kalau dia mau, sudah memiliki kemauan, sudah memiliki tekad, dia pasti akan selalu diusahakan berbuat, ya. Kemudian dia pelupa, ya, pelupa, menurunnya daya ingat, sehingga kadang-kadang makanya dia itu meninggalkan hal yang mungkin seharusnya tidak di situ, itu akan di situ. Nah, dan yang lebih harus berhati-hati, dia memiliki sikap selalu merasa seperti bermusuhan. Nah, ini yang selalu harus kita waspadai. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini menjadi bahan, ya, kita untuk lebih berwaspada untuk menghadapi orang-orang yang bertanda-tanda seperti itu. Nah, kemudian pencegahannya, ya, ini supaya adik-adik juga tidak mudah terkena kasus dengan narkoba. Satu yang lebih sangat penting sekali, jangan sekali-kali mencoba, ya, jangan sekali-kali mencoba. Karena kalau sudah sekali mencoba, ini sifatnya adalah menjadi ketergantungan, ya, menjadi ketergantungan. Begitu sudah mencoba satu, nanti kepingin dua, setelah dua nanti kepingin tiga. Nah, ini, ya, itu. Kemudian yang kedua, pilih teman dan lingkungan yang sekiranya itu baik, ya. Jadi jangan sampai kita salah mencari teman, jangan sampai kita salah bersosialisasi dengan siapa, karena ini yang sering terjadi. Karena mungkin merasa sebagai teman dekat, kemudian garam menjaga toleransi, akhirnya kita mungkin terus tidak melihat bahwa siapa dia, padahal mungkin dia akan menjerumuskan kita, ya. Tolak bujukan, ya, tolak bujukan ataupun rayuan untuk mencoba narkoba sekecil apapun, ya. Jangan sampai kita nanti mencoba, sedikit pun kita mencoba pasti akan berakibat yang fatal. Nah, kemudian yang perlu sekali dijaga, jangan sampai kalau kita itu misalkan sudah kenal dengan orang seperti itu, jangan sampai kita itu malah justru memperdalam. Nah, syukur-syukur bagaimana kita caranya untuk menghindari, dan kalau bisa malah justru kita mengingatkan. Nah, mengingatkan ini karena apa? Sekarang daripada nanti ketangkep oleh pihak yang berwajib,
pada saat dia menggunakan atau mungkin karena dia sudah sedang membawa, itu akan diproses hukum. Alangkah lebih baiknya apabila justru dia melaporkan diri, menyerahkan diri, menyampaikan kepada pihak yang berwajib, karena ada upaya yang namanya adalah rehabilitasi. Itu akan lebih aman dan tidak akan kena masalah. Jadi jangan sampai nanti pada saat ada orang yang terkena terus dikucilkan, kemudian terus dihindari. Nah itu jangan, justru malah diingatkan untuk dia supaya nanti bisa melaporkan diri, kemudian dilaksanakan rehabilitasi. Nah yang terakhir, karena dengan ketergantungan obat ini, kita sifatnya nanti adalah ketergantungan, sehingga tolong dihindari benar, karena pada saat kita pertama mungkin efeknya mungkin cuma pada diri sendiri, kemudian efek yang kedua mungkin dalam keluarga, kemudian merambat kepada tetangga, yang akhirnya nanti akan merambat kepada seluruh warga yang ada di sekitar kita. Nah oleh karena itu sekali lagi kami harapkan adik-adik bisa untuk menghindari terjadinya ketergantungan ataupun kita terpengaruh oleh narkoba. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga saja itu menjadi bahan pertimbangan kita. Dan tentunya kami juga memberikan kesempatan kepada adik-adik apabila sekali waktu mau memperdalam masalah-masalah seperti ini, kami siap di kantor, karena kami juga selalu open, selalu bisa memberikan penjelasan kepada rekan-rekan. Bahkan saya lebih senang seandainya kaitannya dengan hal seperti ini kita koordinasikan bersama. Terima kasih, demikian bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.